Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar terkait dengan salah satu jenis teks akademik ya, yang harus kita akrabi sebagai seorang sivitas akademika. Teks akademik tersebut yaitu artikel ilmiah. Ya, biasanya kita melihat artikel ilmiah itu langsung bingung atau pusing itu karena judulnya panjang, isinya padat, dan penuh istilah yang kadangkala terasa asing. Padahal, ya, artikel ilmiah itu sebenarnya tidak rumit. Ya, jika kita semua tahu cara menganalisis dan melihat strukturnya. Terkait dengan artikel ilmiah sebenarnya tersusun dari apa saja dan masing-masing berisi bagian seperti apa, mari kita bahas. Ya, mulai dari konsepnya atau pengertiannya. Artikel ilmiah merupakan salah satu bentuk teks akademik yang menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini biasanya dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan tujuan menyampaikan temuan, gagasan, atau analisis kepada komunitas ilmiah. Namun, untuk memahaminya, kita tidak cukup jika hanya membaca dari awal sampai akhir. Kita perlu mengenali di dalam artikel ilmiah tersebut sebenarnya ada apa saja sih. Secara umum, artikel ilmiah memiliki beberapa bagian utama. Setiap bagian memiliki fungsi dan isi yang berbeda. Yang pertama yaitu judul, berisi gambaran singkat tentang topik penelitian. Judul yang baik biasanya spesifik, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Yang kedua ada abstrak. Ya, abstrak ini berisi ringkasan dari seluruh isi artikel. Biasanya memuat tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan secara singkat. Disinilah pembaca menentukan apakah artikel yang ditemukan ini relevan atau tidak dengan tujuan yang sedang dimiliki oleh pembaca, yaitu menulis sesuatu sesuai dengan bidangnya tentunya. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan, itu menjelaskan terkait latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan pentingnya topik yang diangkat ya atau dibahas. Bagian ini menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, itu harus diuraikan itu. Kemudian ada tinjauan pustaka atau disebut juga di beberapa artikel itu landasan teori ya. Itu berisi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan. Fungsinya untuk memperkuat dasar ilmiah dari penelitian. Ya, kemudian ada metode penelitian, menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Mulai dari jenis penelitian, subjek, teknik pengumpulan data, hingga analisis data. Bagian ini menjawab bagaimana penelitian ini dilakukan, prosesnya, prosedurnya. Ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini adalah bagian inti dari artikel ilmiah. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data, tabel, atau grafik. Ya, jika analisis ya biasanya itu berupa deskripsi, gitu ya. Kemudian jika berupa data, tabel, atau grafik tadi yang saya sebutkan, itu dianalisis dan dikaitkan dengan teori atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di sini penulis menjawab apa saja yang ditemukan, dan yang ditemukan itu harus dijelaskan. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Ya, ini berisi rangkuman hasil penelitian secara singkat. Biasanya juga berisi saran atau implikasi dari penelitian tersebut. Ya, dan artikel ilmiah pasti diakhiri daftar pustaka. Ya, ini memuat semua sumber yang digunakan dalam penulisan artikel. Ini penting untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut berbasis referensi yang jelas. Saat saudara menganalisis artikel ilmiah, jangan hanya ya asal membaca itu.
tapi perhatikan juga fungsi setiap bagiannya. Ya, di kepala Anda itu tanamkan betul itu. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan seperti apakah judul yang ada itu sesuai dengan isi, apakah abstrak mewakili keseluruhan artikel, apakah pendahuluan menjelaskan masalah secara jelas, kemudian apakah metode dapat dipercaya sesuai atau tidak, seperti itu. Apakah hasil dan pembahasan itu logis dan didukung dengan data. Jadi Anda membaca artikel ilmiah itu secara kritis gitu, dengan mengembangkan berbagai pertanyaan di dalam kepala. Dengan cara seperti itu Anda tentunya tidak hanya asal paham ya, tetapi juga mampu menilai kualitasnya. Jika sudah pada tahap seperti itu ya, Anda bisa melihat artikel ilmiah itu tidak sekadar sebagai tulisan yang panjang gitu, melainkan struktur yang terorganisasi dengan fungsi yang jelas di setiap bagiannya. Baik, setelah ini ya, saudara bertugas untuk menganalisis artikel ilmiah tentunya dengan sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.